Dengan guntur gempa bumi, kubur berguncang terbuka. Pada saat Tuhan panggil, orang mati pun bangkitlah, bangkitlah. Panggilan datang dalam kebangkitan. Saudara, sebelum kita masuk kepada materi pembahasan kita, terlebih dahulu kita akan mempelajari atau membaca renungan doa kita yang saya baca dari Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dan di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Selanjutnya dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dan 8, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, renungan kita mengajarkan kepada kita bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, upahnya adalah kematian. Tetapi Yesus datang bersama membawakan Injil untuk menyelamatkan umat manusia yang telah berdosa. Oleh karena itu pengalaman Rasul Paulus dikatakan apa? Marilah katanya kita memelihara iman kita dalam segala hal, supaya kiranya kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik sampai ke garis finish dengan memelihara iman kita tetap setia di dalam kebenaran. Untuk itu, saya mengundang kita masing-masing untuk kita bertelut bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bertakhta di dalam kemuliaan surga, kami datang mengucap syukur atas berkat pemeliharaan-Mu kepada masing-masing kami. Sehingga di hari Sabat ini kami boleh bersama-sama untuk menyelidiki akan firman-Mu. Berkati masing-masing kami Bapa, berikan kepada kami hikmat dari surga, supaya Roh-Mu kiranya memimpin kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu yang akan kami pelajari pada Sabat ini. Berkati kami dalam berkat kesehatan, kekuatan, pimpinlah acara kami ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara, mengupas tuntas rahasia 4 kebangkitan orang mati. Jadi saudara, biasanya orang kalau mendengar kata rahasia, pasti orang senang dan penasaran, apa sih rahasianya? Nah, tentunya kita akan berbahagia untuk mengetahui ada rahasia tentang 4 kebangkitan dari orang mati. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu akan melihat bagaimana keadaan orang mati. Sebab banyak mungkin dari antara kita, keluarga kita, saudara kita yang telah dahulu meninggal. Terlebih lagi di dalam masa COVID sekarang ini, sudah hampir 2 tahun, mungkin banyak juga dari antara saudara kita yang sudah meninggal dunia. Lalu sekilas kita akan mengetahui bagaimana keadaan orang mati. Kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai 14. Dikatakan, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ini contoh Lazarus ya.
Bagaimana ketika Lazarus mati, tetapi Yesus mengatakan bahwa Lazarus hanyalah tertidur. Dan dikatakan di dalam Kisah pasal 7 ayat 60, ini pengalaman daripada hamba Tuhan. Dikatakan, sambil bertelut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ini pengalaman daripada Stefanus sebelum dia mati. Di dalam kitab King James Version dituliskan asleep, itu menggambarkan seperti tertidur saja. Dan saudara juga boleh baca bagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus maupun Petrus untuk mengatakan bahwa orang mati itu hanya tertidur di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, dan juga 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17 dan 2 Petrus 3 ayat 4. Saudara boleh baca. Dan dikatakan selanjutnya di dalam kitab Mazmur 146 ayat 4. Tetapi orang mati tak tahu apa-apa karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam orang mati. Kemanakah engkau akan pergi? Nyawanya akan lenyap. Ia akan kembali ke tanah. Pikirannya lenyap pada hari itu juga. Mazmur 146 ayat 4. Jadi jelas digambarkan di sini bagaimana keadaan orang mati. Setelah dia mati, tubuhnya kembali ke tanah dan pikirannya lenyap. Sebab apa dikatakan? Karena tidak ada pekerjaan bagi orang mati, pertimbangan, pengetahuan, hikmat. Dan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula ketika manusia itu diciptakan, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan padanya. Dan Ellen G. White juga memberikan komentar di dalam Kemenangan Akhir halaman 577, paragraf yang kedua dikatakan, dimanapun di dalam Alkitab tidak didapati kalimat yang menyatakan bahwa orang-orang benar menerima upah mereka atau orang-orang jahat menerima hukuman mereka pada waktu meninggal. Jadi ketika orang meninggal tidak ada upah bagi mereka. Itu yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen G. White di dalam bukunya. Lanjut dikatakan, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang mati tidak langsung pergi ke surga. Mereka digambarkan sebagai sedang tertidur sampai hari kebangkitannya. Mereka tidak lagi mengetahui sesuatu yang dilakukan di bawah matahari. Perhentian yang berbahagia bagi orang-orang benar yang letih. Waktu lama atau singkat hanyalah sebentar bagi mereka. Jadi kenapa digambarkan seperti hanya tertidur? Sebab di dalam orang mati tidak ada namanya waktu. Tidak ada perhitungan waktu. Jadi ketika mereka mati lalu bangkit, mereka merasakan hanya sebagai tertidur saja. Itulah gambaran singkat yang bisa saya berikan mengenai keadaan ketika orang setelah meninggal dunia atau mati. Baik, kita masuk kepada materi kita tentang rahasia 4 kebangkitan dari orang mati. Namun sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimanakah kebangkitan yang diajarkan selama ini di dalam gereja kita, Gereja Masehi Advent ke-7. Saudara boleh baca di dalam buku 28 Doktrin, di halaman 400 sampai 401, digambarkan di sana hanya ada 2 kebangkitan, yaitu kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang jahat. Kebangkitan untuk memperoleh kehidupan. Kebangkitan ini adalah kebangkitan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kebangkitan orang benar itu ditulis di sini terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Lalu kebangkitan untuk menerima penghukuman atau orang yang jahat, dikatakan di sini orang-orang yang jahat dibangkitkan pada waktu kebangkitan umum yang kedua yang akan berlangsung pada akhir dari masa 1000 tahun itu. Jadi hanya ada 2 yang dicatat, yang diajarkan selama ini di dalam gereja kita. Namun kenapa judul webinar kita pada hari ini mengatakan ada 4? Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Ini adalah sesuatu hal yang baru yang perlu saudara ketahui. Kita masuk kepada kebangkitan yang sering kita dengar,
yang sering dibacakan, disampaikan di dalam gereja kita, yaitu kebangkitan yang disebutkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Rasul Paulus mengatakan, karena Tuhan sendiri akan turun dari langit dengan suatu sorak, dengan bunyi suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Maka segala orang-orang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Kemudian kita yang hidup yang masih ada akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Ayat ini mengandung arti yang bisa kita mengerti bahwa orang-orang yang dibangkitkan di dalam ayat ini hanyalah orang-orang suci, orang-orang benar, sebab mereka akan menemui Tuhan di angkasa. Tidak ada orang jahat di dalam kebangkitan ini. Lalu bagaimana yang Rasul Yohanes katakan? Kita bisa sama-sama baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 5 dan 6. Dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ayat ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang bangkit, yang dibangkitkan, yang akan mengadili atau menjadi hakim di dalam masa 1000 tahun itu. Dikatakan selanjutnya, inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan sucilah dia yang memperoleh bagian dalam kebangkitan yang pertama ini. Pada kebangkitan yang demikian ini, maut yang kedua tidak lagi berdaya atasnya. Jadi baik Rasul Yohanes maupun Rasul Paulus membicarakan suatu kebangkitan yang sama, yang dimana di dalam kebangkitan itu hanya orang-orang suci, orang-orang benar yang akan dibangkitkan. Oleh karena itu, jadi kebangkitan ini sering juga disebut dengan kebangkitan yang pertama atau kebangkitan orang-orang benar, sebab di dalamnya hanya orang-orang suci yang akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang bangkit dalam kebangkitan yang pertama ini tidak saja hidup kembali, melainkan tidak akan mati lagi. Jadi gambaran dari Rasul Paulus maupun Yohanes itu membuat jelas bahwa mereka ini bangkit pada permulaan masa 1000 tahun itu. Ini dari kenyataan-kenyataan dapat kita saksikan bahwa mereka itu hidup bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Dan bahwa mereka dijemput untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa, bahwa mereka dalam perjalanan untuk hidup bersama dengan Kristus sepanjang masa 1000 tahun itu. Jelas, saudara, dari kebangkitan orang-orang benar ini, maka kita akan lanjut kepada kebangkitan orang-orang jahat, yaitu setelah masa 1000 tahun itu. Saudara boleh baca kembali di dalam Wahyu pasal 20 ayat 5 tadi dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi tadi ada orang yang bangkit di dalam kebangkitan yang pertama, tetapi di kata-kata berikutnya dikatakan, tetapi ada orang-orang mati yang lain yang tidak akan bangkit sebelum berakhirnya masa 1000 tahun. Itulah orang-orang jahat. Dan di dalam buku tulisan-tulisan permulaan halaman 417 sampai 419 dikatakan, kemudian Yesus dan semua malaikat-malaikat kudus yang mengiring, serta semua orang kudus yang meninggalkan kota itu. Malaikat-malaikat mengelilingi pemimpin mereka dan menyertai dia dalam perjalanannya. Serta barisan orang-orang kudus yang ditebus itu mengikuti. Kemudian dengan kebesaran yang dahsyat dan menakutkan, Yesus memanggil orang-orang jahat yang mati itu bangkit. Dan mereka bangkit dengan tubuh yang lemah dan berpenyakit, sama seperti ketika mereka masuk ke dalam kubur. Inilah gambaran daripada kebangkitan orang-orang mati, saudara. Jadi Yesus ketika dalam masa
akhir daripada 1000 tahun itu akan memanggil orang-orang jahat ini untuk bangkit, dan mereka bangkit dengan cacat atau dosa-dosa daripada ketika mereka sebelum meninggal, sebelum mati. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana yang Nabi Yehezkiel katakan, yang dicatat oleh Alkitab tentang kebangkitan yang lain, yaitu kebangkitan khusus umat-umat Allah, yaitu Israel. Saudara boleh buka Alkitab saudara masing-masing, saudara boleh baca ayat ini satu pasal, dan kita baca dimulai dari ayat 1 sampai kepada ayat 14. Tangan Tuhan berada di atasku, lalu membawa aku keluar di dalam roh Tuhan. Lalu didudukkannya aku di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang orang mati. Kemudian firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bahwa tulang-tulang ini adalah segenap isi rumah Israel. Bahwasanya, kata mereka itu, tulang-tulang kami sudah kering dan harapan kami sudah hilang. Kami sudah putus sama sekali bagian kami. Sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Tengoklah hai umatku, aku hendak membuka segala kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu keluar daripada kubur-kuburmu, lalu menghantarkan kamu ke dalam negeri Israel. Maka akan diketahui olehmu bahwa akulah Tuhan, apabila sudah aku membuka segala kuburmu, hai umatku, lalu menghantarkan kamu naik keluar dari kubur-kuburmu. Jadi di dalam Yehezkiel pasal 37 ini, Alkitab mencatat bahwa ada kebangkitan khusus umat Tuhan, yaitu Israel. Dan ketika Tuhan membangkitkan mereka, lalu mereka dibawa ke negeri Israel, ke tanah air mereka. Dan selanjutnya dikatakan bahwa di dalam kebangkitan ini hanya umat Allah sendiri, yaitu Israel, yang akan dibangkitkan tanpa seorang berdosa pun diantaranya. Jadi orang-orang Israel ya hanya orang-orang yang benar, sebab mereka akan Tuhan bawa kembali ke tanah mereka, ke negeri Israel. Lagi pula, mereka ini tidak menemui Tuhan di angkasa. Mereka dibawa ke negeri Israel, yaitu Palestina. Jadi kalau kebangkitan yang sebelumnya, yang dicatat dalam 1 Tesalonika 4 dan juga Wahyu pasal 20, mereka ketika bangkit, mereka menemui Tuhan di angkasa. Tetapi dalam kebangkitan Yehezkiel 37 ini, orang-orang yang bangkit itu Tuhan bawa ke negeri mereka, yaitu negeri Israel. Jadi ini adalah satu kebangkitan yang berbeda dari kebangkitan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, dan juga Wahyu pasal 20 ayat 5 dan 6. Ellen White juga memberikan komentar menggambarkan dari kitab Yehezkiel pasal 37 ini sebagai suatu kebangkitan rohani. Saudara boleh baca di dalam Review and Herald Januari 17, 1893. Saudara boleh baca nanti di sana secara lengkapnya bagaimana Ellen White juga mengambil ayat ini menggambarkan bagaimana suatu kebangkitan rohani bagi umat-umat Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan harus membangkitkan khusus umatnya Israel, lalu membawa mereka ke negeri Israel? Ini menjadi pertanyaan. Sebagai jawabannya kita boleh sama-sama baca di dalam kitab Mazmur 105 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Saudara, janji Tuhan ini dari
Abraham sampai kepada Israel, sampai kepada Ishak, Yakub, bahkan Bani Israel, janji Tuhan ini terus diulang-ulangi. Dan umat-umat Tuhan itu, sebelum Tuhan membawa mereka ke tanah air mereka, ada yang sudah mati. Sudah banyak yang mati. Oleh karena itu, untuk menepati janji Tuhan ini, Tuhan akan membawa mereka terlebih dahulu ke tanah air mereka, yaitu negeri Israel, yaitu di Palestina. Sebab dikatakan di sini, Tuhan akan ingat selama-lamanya perjanjiannya kepada umatnya. Apa itu janjinya? Dikatakan tanah Kanaan akan kuberikan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Itu janji Tuhan yang indah bagi umat-umatnya. Berikutnya, ini kebangkitan yang sangat menarik, saudara, yang perlu kita ketahui. Sebab kebangkitan inilah yang menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Kita boleh sama-sama baca di dalam Daniel pasal 12 ayat 1-3. Nabi Daniel mengatakan, maka banyak orang dari mereka yang tidur di dalam debu bumi akan dibangkitkan, sebagian kepada hidup yang kekal dan sebagian kepada kehinaan dan kecelaan yang kekal. Jadi ini suatu kebangkitan yang berbeda lagi. Kalau tadi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa hanya orang-orang benar yang bangkit yang akan menemui Tuhan di angkasa, tetapi di dalam kebangkitan ini dikatakan orang-orang yang bangkit itu sebagian kepada hidup yang kekal dan sebagian kepada kehinaan dan kecelaan yang kekal. Jadi ada dua kelompok yang bangkit dalam kebangkitan ini. Yang jahat dan orang-orang yang benar. Lalu di ayat 3 yang dikatakan, maka mereka yang bijaksana akan bersinar seperti cerahnya terang di langit. Dan mereka yang membalikkan banyak orang kepada kebenaran akan seperti bintang-bintang kekal selama-lamanya. Jadi saudara, orang-orang yang dibangkitkan itu adalah bercampur, baik yang bodoh maupun yang bijaksana. Muncul keluar bersama-sama dan ucapan yang berbunyi. Maka mereka yang bijaksana itu artinya bahwa sebagian dari antara mereka itu ada yang bodoh. Akan bersinar-sinar bagaikan cerah terang di langit, menunjukkan bahwa orang-orang yang bijaksana ini adalah dari antara mereka yang bangkit itu. Bahwa jika orang-orang bijaksana itu adalah dari antara orang-orang yang dibangkitkan, dan mereka membalikan banyak orang kepada kebenaran, maka mereka harus dibangkitkan di dalam masa kasihan, yaitu dalam masa penyelamatan. Jadi, dari kebangkitan ini, kita melihat secara jelas bahwa ada dua kelompok yang dibangkitkan. Orang-orang jahat dan orang-orang benar. Dan orang-orang benar ini disebut dengan bijaksana. Dan mereka yang bijaksana ini akan menuntun orang kepada kebenaran. Artinya apa? Bahwa mereka ini dibangkitkan di dalam masa kasihan. Lalu pertanyaan, kapan dan siapa yang dibangkitkan dalam kebangkitan? Daniel 12 ayat 2 dan 3 ini. Ellen White memberikan komentarnya di dalam buku Early Writings, halaman 285 dikatakan, terjadi suatu gempa bumi yang besar, kubur-kubur terbuka, dan orang-orang yang telah mati dalam iman di bawah pekabaran 3 malaikat. Malaikat yang ketiga, yang memelihara Sabat, mereka itu muncul keluar dari tempat-tempat tidur mereka yang berdebu dalam kemuliaan untuk mendengar janji perdamaian yang akan dibuat Allah kepada mereka yang telah mematuhi hukumnya. Dan di dalam buku Great Controversy halaman 636 dan 637, atau saudara juga boleh baca di dalam peristiwa kejaman halaman 213, dikatakan kubur-kubur terbuka dan banyak dari antara orang-orang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami keinahan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Semua
yang meninggal di dalam iman akan pekabaran malaikat yang ketiga, keluar dari kubur, dimuliakan untuk mendengar perjanjian damai Allah kepada mereka yang telah memelihara hukum-hukumnya. Jadi siapa saudara yang akan dibangkitkan dalam kebangkitan Daniel 12 ayat 2 ini? Ya, jawabannya benar. Yaitu kita, orang-orang Masehi Advent ke-7. Orang-orang yang mati di bawah pekabaran malaikat yang ketiga. Orang-orang yang memelihara sabat yang akan bangkit di dalam kebangkitan ini. Jadi betapa khususnya, betapa spesialnya, betapa istimewanya, makanya disebut juga kebangkitan ini sebagai kebangkitan istimewa. Karena kebangkitan ini khusus adalah kebangkitan bagi umat-umat Tuhan, gereja Masehi Advent ke-7. Tetapi selanjutnya dikatakan, juga mereka yang telah menikam dia, Wahyu 1 ayat 7. Mereka yang mengejek dan mencemooh penderitaan Kristus, dan para penentang yang paling kejam terhadap kebenarannya dan umatnya, dibangkitkan untuk memandang dia di dalam kemuliaannya dan melihat kehormatan yang diberikan kepada yang setia dan yang menurut. Jadi selain daripada orang-orang Advent yang meninggal, juga Tuhan bangkitkan orang-orang yang menikam Yesus, orang-orang yang mengejek dan mencemooh penderitaannya ketika Yesus hidup di dunia ini. Dan juga orang-orang yang penentang paling kejam terhadap kebenaran dan umat-umat Tuhan di sepanjang zaman. Inilah mereka yang dibangkitkan di dalam kebangkitan Daniel 12 ayat 2. Saudara, berikutnya kita akan baca dari buku Testimonis jilid 1 halaman 131, paragrafnya yang ketiga. Ellen G. White mengatakan, kepada saya diperlihatkan kelompok orang-orang yang hadir di konferensi itu. Kata malaikat, sebagian mereka akan menjadi makanan cacing-cacing, sebagian akan mengalami bela terakhir itu, sebagiannya akan hidup dan tinggal di bumi untuk diubahkan pada kedatangan Yesus. Pada kutipan ini kepada Ellen G. White diperlihatkan kelompok orang-orang yang hadir di konferensi itu, orang-orang Advent, di mana sebagian dari antara mereka akan menjadi makanan cacing-cacing, sebagian akan mengalami bela yang terakhir itu, artinya bahwa mereka akan dibangkitkan dan akan mengalami bela yang terakhir itu. Namun, sebagiannya akan hidup dan tinggal di bumi untuk diubahkan pada kedatangan Yesus kedua kali. Jadi inilah yang dibicarakan di dalam Daniel pasal 12 ayat 2. Kebangkitan istimewa, kebangkitan khusus orang-orang Advent, di mana dari antaranya sebagian dibangkitkan untuk mengalami bela yang terakhir, namun sebagiannya akan hidup dan tinggal di bumi untuk diubahkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu Ellen G. White mengatakan di dalam buku Testimonis volume 7 halaman 17, atau juga di dalam letter 14 tahun 1899, paragrafnya yang ke-16 dikatakan, seruan perang berbunyi di sepanjang jalan. Biarlah setiap prajurit salib maju ke depan, bukan karena merasa diri cukup, tetapi dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ellen G. White mengatakan, pekerjaanmu, pekerjaanku tidak akan berakhir dengan hidup ini. Untuk sementara, sesaat kita mungkin beristirahat dalam kubur. Tetapi ketika panggilan datang, kita akan melakukan pekerjaan kita di dalam kerajaan Allah untuk mengabarkan kemuliaan Kristus. Jadi Ellen G. sendiri mengatakan kepada orang-orang Advent, untuk sementara mungkin kita akan ditidurkan. Tetapi apabila panggilan datang, maka orang-orang Advent, orang-orang yang mati di dalam kebenaran di bawah pekabaran malaikat yang ketiga akan dibangkitkan. Lalu apa yang dikatakan? Kita akan melakukan pekerjaan kita di kerajaan Allah untuk mengabarkan kemuliaan Kristus.
Jadi jelas saudara, sebagaimana dalam Daniel 12 ayat 3 tadi dikatakan bahwa orang-orang biasana yang bangkit itu menuntun orang kepada kebenaran, Ellen G. juga mengatakan bahwa ketika panggilan datang, umat-umat Tuhan yang benar itu akan dibangkitkan, lalu mereka akan menyandang tugas mereka sekali lagi dalam kerajaan Allah untuk mengabarkan kemuliaan Kristus. Artinya Ellen G. juga berbicara bahwa orang-orang benar akan dibangkitkan di dalam masa periode masa kasihan, dan orang-orang mati ini akan Tuhan gunakan juga untuk menuntun orang pada kebenaran. Lalu kita melihat bahwa orang-orang yang bangkit di dalam kebangkitan Daniel 12 ayat 2 ini adalah khusus bagi orang-orang Masehi Advent yang ke-7, yaitu semenjak tahun 1844 sampai kepada terjadinya penghukuman di dalam sidang, yaitu rumah Allah. Saudara boleh baca juga di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, Yesaya 66 ayat 15 sampai 21, dan Yeskiel pasal 9. Jadi betapa khususnya saudara umat Tuhan Masehi Advent yang ke-7 ini mempunyai kebangkitan yang khusus atau istimewa, khusus hanya orang-orang Advent. Dan kita ketahui juga bahwa penghukuman pun khusus terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagi umat Tuhan Gereja Masehi yang ke-7, yaitu di dalam webinar kita sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Tuhan akan melakukan penghukuman kepada umatnya Gereja Masehi yang ke-7. Sementara kebangkitan orang-orang suci yang dibicarakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 atau di dalam Wahyu pasal 20 ayat 5 dan 6 adalah semua mereka yang telah mati di dalam Kristus. Dimulai semenjak daripada leluhur kita Adam sampai kepada semua umat Allah yang telah meninggal dunia pada menjelang tahun 1844. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita tentunya, jika dalam kebangkitan ini terjadi dalam masa periode masa kasihan dan akan bekerja kembali menuntun orang-orang ke dalam kebenaran, maka di manakah kelak mereka berada? Ini menjadi pertanyaannya. Sebab orang-orang bijaksana itu bangkit lalu mengabar, lalu dari mana mereka akan mengabar? Sebagai jawabannya, saudara, mereka akan mengabar dari Yerusalem. Di sana tempat mereka. Saudara, inilah menjadi jawaban dari Tuhan yang bisa kita baca di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, sebab ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi di akhir zaman, di hari-hari yang terakhir, Yerusalem itu menjadi pusat pekabaran Tuhan untuk menyelamatkan umat-umatnya dari seluruh dunia ini. Di sanalah juga orang-orang yang benar, yang sudah Tuhan bangkitkan di bawah. Sebab dari Yerusalemlah menjadi pusat pekabaran Tuhan. Umat-umat Tuhan yang benar, yang suci ada di sana. Sehingga di dalam ayat ini digambarkan segala bangsa akan datang berduyun-duyun ke sana. Sebab di sana terdapat apa? Firman Tuhan dan pengajaran. Maka orang datang ke sana untuk diajarkan firman Tuhan. Sebagai bukti yang lain, kita bisa juga baca di dalam Mika pasal 4 ayat 1 dan 2. Bahkan 2 kali dicatat di dalam Alkitab perkataan yang sama. Bahwa pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Dan bangsa-bangsa akan datang ke sana. Yaitu ke Yerusalem. Dan selanjutnya kita baca di dalam Yeskiel 36 ayat 24, 28, dan 29.
dikatakan, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ini janji Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan akan menjemput umatnya yang sudah terserak ke seluruh penjuru bumi ini. Dan akan membawa kembali, kemana saudara dibawa kembali? Ke tanahmu, ke negeri Israel, yaitu ke Palestina. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosamu, kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum, serta memperbanyak, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ini janji Tuhan kepada umatnya. Selanjutnya, kita boleh baca di dalam ayat 32 sampai 33 dan 36. Bukan karena kamu aku bertindak demikian, firman Tuhan Allah. Ketahuilah ini, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal, yang ada di sekitarmu, akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang membangun kembali yang sudah musnah, dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakan dan akan membuatnya. Saudara, ayat ini dengan jelas dan pasti bahwa Tuhan berjanji akan mengumpulkan umatnya. Tetapi Tuhan melakukan itu bukan karena umatnya telah berbuat baik, tetapi Tuhan ingin memulihkan namanya yang sudah dicemarkan oleh umatnya di tengah bangsa-bangsa. Lalu di sanalah Tuhan akan mentahirkan umat-umatnya dari segala kesalahannya. Di Yerusalem, kata-kata yang dikatakan tadi sini, aku akan membuat kota-kota didiami lagi. Artinya, sebelumnya umat Tuhan ada di sana. Maka, pengertian daripada kota-kota akan didiami kembali, berarti kembali umat-umat Tuhan akan mendiami kota itu. Dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Jadi jelas ayat ini bahwa di akhir zaman Tuhan akan membangun kembali negeri Israel. Dan dikatakan Tuhan yang mengatakan dan akan membuatnya. Lalu poin pentingnya di sini kita lihat saudara, bahwa ketika Tuhan membawa umatnya kembali ke tanah airnya, ke tanah nenek moyang mereka, negeri Israel, dikatakan di dalam ayat ini, bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui akulah Tuhan. Jadi masih ada bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar Yerusalem itu, di sekitar kerajaan itu, yang menyaksikan dan mengetahui Tuhan yang benar. Dan selanjutnya kita bisa baca di dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 3, 7 sampai 8, 20 sampai 23. Atau saudara boleh baca satu pasal di dalam kitab Zakaria pasal 8 ini. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, mari kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam. Di mana saudara?
dikatakan dalam ini di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Luar biasa bukan saudara? Bagaimana pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini untuk mengumpulkan umat-umatnya dari seluruh penjuru bumi ini. Banyak orang akan datang ke sana, saling mengajak satu sama lain. Kalau sekarang ini kita menginjil, susahnya bukan main, sangat sulit. Tetapi di akhir zaman, ketika Tuhan bekerja dari Yerusalem, di mana Tuhan akan mengumpulkan umat-umatnya di sana, dan Yerusalem menjadi pusat pekabarannya, di mana Tuhan akan tinggal di sana, dan umat-umatnya itu adalah umat-umat yang setia, umat-umat yang benar, menjadi terang, maka bangsa akan saling mengajak satu sama lain ke dalam keadaan seseorang. Jadi, kalau tadi di dalam Yesaya pasal 36, Tuhan berbicara untuk mengumpulkan umat-umatnya dari seluruh penjuru bumi, yaitu umat-umatnya yang masih hidup, dan hal yang sama juga, bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama yang sudah kita pelajari tadi di dalam Yesaya pasal 37, umat-umatnya yang mati pun Tuhan kumpulkan dan dibawa ke Yerusalem, ke Palestina. Jadi sungguh sangat luar biasa saudara, Tuhan bekerja bagi penyelamatan umat-umatnya dari seluruh penjuru bumi ini. Dan Ellen G. White mengatakan juga kepada umatnya, umat-umat Tuhan, Masehi Advent yang ke-7, di dalam Testimonies to Minister halaman 443, paragraf yang kedua dikatakan, kita memerlukan suatu reformasi yang menyeluruh di dalam gereja kita. Kuasa Allah yang menobatkan itu harus datang masuk ke dalam sidang. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buanglah semua dosamu dan tunggulah di Yerusalem sampai kamu kelak diisi dengan kuasa yang dari atas. Biarlah Allah menempatkan kamu secara terpisah bagi pekerjaannya itu. Sucikanlah jiwamu oleh mematuhi kebenaran. Iman tanpa perbuatan ialah mati. Jadi saudara, kita melihat di sini Ellen G. White menyampaikan kata-kata yang sama juga kepada umat Masehi yang ke-7. Bahwa kita harus mengadakan suatu reformasi yang menyeluruh di dalam gereja-gereja kita. Sebab kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, membuang segala dosa-dosa kita, dan kita diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem. Sebab di Yerusalemlah Tuhan akan mencurahkan kuasanya yang dari atas bagi umat-umatnya untuk memperlengkapi mereka bagi pekerjaan Tuhan yang terakhir, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di seluruh penjuru bumi ini. Indah bukan saudara janji Tuhan kepada kita umat-umat Masehi yang ke-7 ini? Dan kita juga boleh baca di dalam Ellen G. White di dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 425 dan 426. Dikatakan, ketika Nabi itu memandang orang-orang yang ditebus tinggal di kota Allah, bebas dari dosa dan segala tanda-tanda kutuk, dalam kebahagiaan ia berseru, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dengan dia. Saudara boleh baca di dalam Yesaya 66 ayat 10, Yesaya 60 ayat 18 sampai ayat 21. Ellen G. mengutip ayat ini. Dikatakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Saudara boleh baca bagaimana janji yang indah di dalam Yesaya pasal 60 ayat 18 sampai 21. Dilanjutkan di dalam kutipan yang sama juga dikatakan, Nabi itu menangkap bunyi musik di sana dan nyanyian
jenis musik dan nyanyian yang hanya terdengar dalam hayal dari Allah. Tidak ada telinga fana yang telah pernah mendengarnya, atau pikiran tanah telah mengubahnya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang menyaring, dan orang-orang menyanyi sambil menari beramai-ramai dengan suara nyaring mereka. Bersorak-sorailah demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik. Jadi luar biasa, saudara, kegembiraan umat-umat Tuhan yang akan Tuhan kumpulkan, yang akan masuk ke Sion, ke Yerusalem. Saudara juga boleh baca lebih lengkapnya di dalam ayat yang tertulis di bawah, Yesaya 35 ayat 10, 51 ayat 3, Mazmur 87 ayat 7, dan Yesaya 24 ayat 14. Dan saudara juga boleh baca di dalam kitab Yesaya pasal 11. Bagaimana gambaran yang indah di dalam kerajaan Tuhan itu, yaitu di Yerusalem. Lalu kita akan kembali sedikit bagaimana di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1. Bagaimana Tuhan akan memberikan penghitungan orang-orang yang akan diselamatkan dari bumi ini. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, dikatakan, maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur yang seperti tongkat. Maka berdiri malaikat itu sambil mengatakan, bangkitlah dan ukurlah olehmu akan Ka'bah Allah itu, dan mesbah itu, dan mereka yang berbakti di dalamnya. Jadi kepada Rasul Yohanes dikatakan, ukurlah olehmu Ka'bah Allah itu, dan mesbah itu, dan mereka yang berbakti di dalamnya. Apa artinya? Bahwa pelaksanaan pengukuran terhadap orang-orang yang berbakti itu adalah sesungguhnya dimaksudkan kepada penghitungan jumlah mereka itu. Dan begitulah saudara saksikan bahwa menyusul pergerakan Masehi Advent ke-7 akan terjadi suatu penghitungan yang akan dilakukan terhadap umatnya. Dan oleh karena terdapat hanya sebuah rombongan orang yang telah terhitung jumlahnya, yaitu 144.000, Wahyu pasal 7 ayat 3, yaitu buah-buah pertama, Wahyu pasal 14 ayat 4, hamba-hamba Allah, menunjukkan bahwa mereka lah orang-orang yang telah dihitung itu, yang luput dan juga yang dikirim kepada segala bangsa. Ya, mereka lah orang-orang yang telah menyelesaikan rahasia Allah, karena mereka mengantarkan semua saudaranya keluar dari segala bangsa. Wahyu pasal 7 ayat 9, yaitu buah-buah kedua itu. Saudara boleh menyaksikan webinar kami di dalam pembahasan mereka yang 144.000 ini di dalam webinar yang keempat. Saudara boleh baca di sana, ikutin seminar kami yang keempat. Di sana dijelaskan bagaimana melalui 144.000 Tuhan bekerja untuk mengumpulkan seluruh umat-umat tebusan dari seluruh penjuru bumi ini. Dan berkali-kali di dalam tulisan Ellen G. White dikatakan bahwa 144.000 ini adalah jumlahnya 144.000, artinya pasti. Dihitung secara pasti. Jadi bukan simbol, ya. Jadi artinya di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 ini disuruh mengukur, artinya jumlah hitungan yang pasti umat-umatnya yang dihitung, yaitu 144.000 buah-buah pertama. Dan lanjut di ayat 2 yang dikatakan, tetapi pelataran luar Ka'bah supaya dibiarkan, jangan diukur akan dia. Karena itu diberikan bagi segala bangsa kafir. Dan kota suci itu akan dipijak-pijak mereka. Itu 42 bulan lamanya. Apa artinya? Bahwa orang-orang yang berbakti, yaitu anggota-anggota sidang, segala suku Israel itu, kelak akan dihitung. Tetapi,
orang-orang yang akan memenuhi halaman dari Ka'bah itu, yaitu mereka yang berasal dari segala bangsa kafir itu, adalah tak terhitung jumlahnya. Sesudah itu akan tampak dan terlihat suatu jumlah besar orang banyak, yang tak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari segala bangsa, segala suku, segala umat, segala bahasa, berdiri di hadapan tahta itu dan di hadapan Anak Domba, berpakaian jubah-jubah putih, dan daun palem berada di dalam tangan mereka. Wahyu pasal 7 ayat 9, yaitu rombongan besar dari segala penjuru bumi ini. Jadi saudara, penghitungan ini kita melihat bahwa seluruh umat tebusan daripada bumi yang akan Tuhan selamatkan dari bumi ini adalah orang-orang hidup, yaitu 144.000 yang khusus Tuhan meteraikan dari umatnya, Gereja Masehi Advent ke-7. Lalu rombongan yang berikutnya adalah rombongan yang besar dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan yang berikutnya adalah rombongan orang-orang benar yang bangkit di dalam kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan umat Allah, dan kebangkitan umat Allah yang khusus Israel, Yesaya pasal 37, dan kebangkitan istimewa, yaitu kebangkitan khusus umat Tuhan, Gereja Masehi Advent ke-7. Selama ini banyak orang mengatakan, apakah hanya 144.000 jumlah yang sedikit itu yang akan Tuhan selamatkan dari bumi ini? Bukan, saudara. Tetapi akan banyak sekali. Akan banyak sekali yang akan Tuhan selamatkan dari bumi ini. Yaitu mereka 144.000, rombongan besar, dan juga orang-orang benar yang bangkit. Kita melihat juga sedikit di sini ada timeline-nya. Ya, pertama di sini ada kebangkitan istimewa dari Daniel pasal 2 ayat 2 dan 3. Ini terjadi di dalam periode masa kasihan, ya. Lalu setelah itu ada kebangkitan khusus Israel. Lalu setelah itu ada kebangkitan orang-orang benar. Kebangkitan orang benar dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, dan juga Wahyu pasal 20 ayat 5 dan 6. Lalu kedatangan Kristus kedua kali di angkasa. Lalu masuk kepada masa periode 1000 tahun. Lalu setelah masa 1000 tahun akan terjadi kebangkitan orang-orang jahat dari Wahyu pasal 20 ayat 5. Yaitu setelah Yerusalem baru turun ke bumi ini. Jadi dari timeline ini kita melihat secara singkat dari keempat kebangkitan yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Dan secara ringkas kita akan melihat contoh-contoh dari kebangkitan ini. Kita bisa mengikuti sama-sama bahwa Musa adalah contoh dari kebangkitan orang-orang benar. Musa di atas bukit perubahan atau transfigurasi telah menyaksikan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Musa melambangkan orang-orang yang akan bangkit dari kubur pada kebangkitan orang-orang benar. Saudara boleh baca di dalam Desire of Ages halaman 421. Dan Musa melambangkan kebangkitan umum atau kebangkitan yang pertama dari Wahyu pasal 20 ayat 6. Jadi Musa adalah contoh daripada kebangkitan orang-orang benar. Lalu yang kedua, kebangkitan orang-orang jahat yang mati dari kebangkitan campuran. Contoh dari kebangkitan yang kedua atau kebangkitan orang-orang jahat. Sebab orang-orang jahat yang bangkit dalam kebangkitan campuran dari Daniel 12 ayat 2 dan yang harus mengalami kematian yang kedua pada kedatangan Kristus melambangkan orang-orang yang bangkit pada akhir dari 1000 tahun milenium yang disebut kebangkitan orang-orang jahat. Saudara boleh baca di dalam Great Controversy halaman 661 dan Early Writings halaman 52 dan 53. Di dalam kebangkitan dan 12 ayat 2 itu kan ada orang-orang yang jahat juga yang bangkit di sana. Jadi mereka itulah menjadi contoh daripada orang-orang yang jahat yang akan bangkit setelah masa 1000 tahun di dalam kebangkitan yang kedua. Dan orang-orang yang jahat ini yang sudah dibangkitkan dalam kebangkitan Daniel 12 ayat 2 ini akan mengalami mati yang kedua di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali.
lalu mereka akan mati kembali di dalam yang ketiga kali, di dalam api neraka setelah masa 1000 tahun itu. Jadi betapa mengerikannya kematian daripada orang-orang jahat itu. Dan dikatakan kebangkitan orang-orang pada waktu Yesus bangkit ini menjadi contoh dari kebangkitan istimewa atau kebangkitan Daniel 12 ayat 2. Saudara boleh baca di dalam Matius pasal 27 ayat 53. Di sana jelas dikatakan gambaran daripada orang-orang yang bangkit ketika Yesus bangkit. Dikatakan di sini ya. Dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara boleh baca juga di dalam buku Early Writings halaman 184, di Sayar OBJ halaman 786. Jadi orang-orang yang bangkit ketika Yesus bangkit, dan orang-orang yang bangkit ini pergi ke Yerusalem, lalu mereka menjadi saksi di sana bagaimana kebangkitan Kristus, keimamatannya dan kemuliaan Kristus di kota Yerusalem itu. Jadi inilah gambaran juga menjadi contoh kebangkitan Daniel 12 ayat 2. Ada orang-orang yang di sana yang ketika mereka bangkit, mereka pun menjadi saksi, menyampaikan pekabaran Injil untuk menuntun orang lain kepada kebenaran. Jadi mereka yang bangkit pada kebangkitan ketika Yesus, yang bangkit bersama-sama dengan Yesus itu adalah menjadi contoh pada kebangkitan istimewa, yaitu kebangkitan Daniel 12 ayat 2. Dan alasan lain mengapa mereka menjadi contoh dari kebangkitan istimewa adalah karena orang-orang yang bangkit itu bangkit dengan Kristus menjadi saksi keilahian Kristus kepada orang-orang yang telah menyalibkan dia. Berbicara mengenai kebangkitan campuran ini, Daniel mengatakan, dan banyak dari mereka yang tidur di dalam debu bumi akan bangkit, sebagian kepada hidup yang kekal dan sebagian kepada malu dan kehinaan yang kekal. Maka akan terdapat juga di dalamnya sebagian orang yang benar, yang telah hidup dan menyaksikan penyaliban itu, juga orang-orang yang telah menyalibkan dia dan menusuk dia, yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Tengoklah, ia datang dalam awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan juga yang telah menikam dan menusuk dia. Oleh sebab itu, kebangkitan yang oleh kuasa Allah diperlihatkan kepada para pembunuh anaknya itu, melambangkan orang-orang benar yang dibangkitkan di dalam kebangkitan campuran atau kebangkitan istimewa. Jadi inilah gambaran singkat daripada contoh-contoh dari 4 kebangkitan yang kita sudah bahas tadi. Sebagai kesimpulan, jadi orang-orang yang bangkit yang dicatat di dalam Alkitab ada 4. Yang pertama adalah kebangkitan pertama atau kebangkitan orang-orang benar yang akan menemui Tuhan di angkasa. Yang kedua adalah kebangkitan orang-orang jahat, yaitu setelah masa 1000 tahun itu. Dan yang ketiga adalah kebangkitan khusus umat Allah Israel yang akan Tuhan bangkitkan dan Tuhan bawa ke tanah air mereka, ke negeri Israel. Dan yang keempat adalah kebangkitan istimewa, khusus orang-orang Advent. Dan disebut campuran sebab Tuhan juga membangkitkan di sana orang-orang yang menikam Yesus, mencemooh dan mencaci Yesus dulu, dan juga orang-orang yang berlaku kejam terhadap kebenaran dan umat-umatnya di sepanjang zaman. Sehingga dengan demikian dari gambaran yang sudah kita bahas pada saat ini, di mana Tuhan akan mengumpulkan umatnya, baik itu umatnya yang hidup, 144.000, dan juga rombongan besar, dan juga orang-orang benar yang Tuhan bangkitkan, yang Tuhan sudah kumpulkan di Yerusalem, di satu tempat, maka di sanalah Tuhan akan memberitahukan hari dan jam kedatangan Yesus. Saudara boleh baca di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 675 paragraf yang kedua. Suara Allah terdengar dari surga mengatakan hari dan jam kedatangan Yesus dan menyampaikan perjanjian yang kekal kepada umatnya. Bagaikan bunyi guntur yang paling keras, firman-Nya
menggemuruh ke seluruh dunia. Umat Israel Allah berdiri mendengar, dengan matanya memandang ke atas. Wajah mereka diterangi kemuliaannya dan bercahaya seperti wajah Musa pada waktu ia turun dari Gunung Sinai. Orang-orang fasik tidak dapat memandang mereka, dan bila mana berkat-berkat diumumkan bagi mereka yang menghormati Allah oleh pemeliharaan Sabatnya yang kudus, akan terdengar sorak kemenangan yang luar biasa. Saudara juga boleh baca di dalam early writing halaman 15. Segera kita mendengar suara Allah seperti air bah yang memberitahukan kepada kita hari dan jam kedatangan Yesus. Dan saudara juga boleh baca nanti di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman halaman 214 berbicara hal yang sama. Bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu diberitahukan kepada umatnya yang sudah siap. Umat-umatnya yang sudah suci yang ada di Yerusalem. Tuhan beritahukan kepada mereka hari dan jam kedatangannya. Jadi ini juga menjadi suatu gambaran sebagai jawaban kepada umat-umat Tuhan yang selama ini bingung. Bagaimana mungkin ketika Yesus datang kedua kali, bumi ini dalam keadaan bulat, yang waktunya juga berbeda. Ketika Yesus datang kedua kali, semua mata memandang. Bagaimana mungkin? Ini menjadi pertanyaan juga selama ini di antara umat Tuhan. Tetapi dari webinar ini, kita jelas dapat mengerti bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, Tuhan sudah terlebih dahulu mengumpulkan umat-umatnya di dalam kerajaannya, di Yerusalem. Lalu tula-tula itu turun. Ketika tula-tula itu turun, malapetaka itu turun, 7 malapetaka turun, umat-umatnya terlindungi di dalam kerajaan di Yerusalem. Lalu ketika diumumkan hari dan jam kedatangan Yesus di Yerusalem, di dalam kerajaan itu, maka ketika Yesus datang kedua kali, semua mata akan memandang. Karena umat Tuhan ada di dalam satu tempat. Inilah jawaban daripada kebingungan umat-umat Tuhan selama ini, yang belum mengetahui bagaimana bisa ketika Yesus datang kedua kali, kok semua mata bisa memandang. Jadi inilah menjadi kesimpulan dari pelajaran 4 rahasia kebangkitan orang mati. Semoga kita semakin melihat suatu gambaran yang jelas, dan melalui webinar ini juga disampaikan, kita dapat mengerti bahwa apa yang selama ini diajarkan di dalam gereja kita, yang hanya ada 2 kebangkitan, yang hanya 2 digolongkan, kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang jahat. Tetapi setelah kita menyelidiki baik Alkitab dan Roh Nubuat, ternyata ada 4 kebangkitan yang tidak bisa kita samakan kebangkitan satu dengan yang lain. Sebab Tuhan sendiri membeda-bedakan kebangkitan itu. Itulah saudara perlunya pekabaran tambahan yang menjelaskan sehingga kita semua umat-umat Tuhan dapat mengerti dengan jelas. Sebab firman itu harus jelas kita mengerti, sehingga kita juga dengan jelas menyampaikan pekabarannya. Itulah sebabnya kita, umat-umat Masihi yang ke-7, membutuhkan terang tambahan yang sudah kita jelaskan di webinar sebelumnya, kebenaran tambahan yang berikutnya yang akan membuat kita mengerti semua kebenaran nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di depan. Sehingga ketika kita sudah mengetahui nubuatan yang akan terjadi di depan, bagaimana pekerjaan Tuhan bagi penyelamatan umat-umatnya dari seluruh dunia ini, maka kita bisa menyatu dengan Tuhan dalam misi penyelamatannya di seluruh dunia ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory.